Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam jumpa sahabat Bayangkari. Bersama saya, Dinda Ismail, Bayangkari Cabang Kota Deli Serdang. Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu dari 33 kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Utara. Memiliki keindahan alam yang cukup mempesona, mulai dari gunung hingga lautan. Keberagaman budaya dan tradisi serta potensi kekayaan alam yang berlimpah dengan produk unggulan pertanian, wisata alam, seni budaya, begitu juga dengan keanekaragaman kuliner tradisional khas yang cukup memberikan warna dan ragam pesona serta keunikan tersendiri di Kabupaten Deli Serdang. Sahabat Bayangkari, salah satu potensi di Kabupaten Deli Serdang adalah destinasi wisata kuliner tradisional khas Nusantara yang bernama Pasar Kamu, yaitu singkatan dari Pekan Sarapan Karya Anak Muda, yang berada di Desa Denai Lama, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Kegiatan Pekan Sarapan di Pasar Kamu ini mulai berjalan dari tahun 2019 lalu dan terus eksis dan berkembang hingga saat ini. Nah, sahabat Bayangkari, sekarang kita sudah berada di Pasar Kamu, Pekan Sarapan Karya Anak Muda, yang berada di Desa Denai Lama, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Sahabat Bayangkari, sebelum masuk ke Pasar Kamu, wajib prokes ya. Salah satu keunikan Pasar Kamu ini, kita harus menukar uang tunai dengan koin yang terbuat dari tempurung kelapa yang disebut tempuh. Dan harga satu buah tempuh cuma Rp2.000 loh. Hai sahabat Bayangkari, dapat sahabat saksikan saat ini di belakang saya terdapat puluhan stand makanan dan minuman dengan aneka warna dan rasa. Penasaran kan? Yuk ikutin terus perjalanan kita. Dadah! Sahabat Bayangkari, saya baru saja menukar 2 tempuh dengan 1 bungkus pulut kuning. Sahabat Bayangkari, makanan ini adalah makanan ciri khas suku Melayu. Yuk kita coba lagi makanan yang lainnya. Let's go! Sahabat Bayangkari, selain kita dimanjakan dengan aneka ragam warna dan rasa dari kuliner tradisional khas Nusantara, kita juga dihibur dengan untayan nada akordeon khas Melayu dari para seniman tradisional Melayu yang diiringi tabu pakung, sebuah kreasi yang kaya akan budaya bangsa ini. Tari senandung bahagia juga spontan mengalir dari para pengunjung yang tak bisa menahan hasrat untuk ikut bergoyang. Begitu juga dengan tarian tradisional khas Melayu yang hampir hilang, yaitu tarian Ahoy. Ikut ditampilkan di Pasar Kamu ini sebagai salah satu upaya untuk pelestarian budaya yang dilakukan di kawan lama. Para penggiat dan aktivis ekonomi kerakyatan yang cukup peduli dengan pelestarian akar budaya bangsa Indonesia. Ahoy, 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 ahoy. Kali ini kita akan mengajak bincang-bincang dengan ketua kelompok kawan lama penggagas Pasar Kamu ini. Beliau adalah Bapak Dedi Sofyan, warga Desa Denai Lama, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Hai sahabat Bayangkari, kali ini saya sudah bersama Bapak Dedi Sofyan, pencetus Pasar Kamu. Pak Dedi, boleh dong cerita-cerita sedikit
tentang ide daripada pasar kamu ini kepada sahabat Bayangkari. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bayangkari cabang kota Deli Serdang di atas berkenannya untuk mampir ke tempat kami. Dan bagi kami ini satu penghormatan kawan ibu-ibu Bayangkari. Jadi motivasi adanya pekan sarapan karya muda ini adalah untuk pemberdayaan ekonomi. Untuk Deli Serdang ini Bu, Deli Serdang ini berbagai suku yang ada sini. Jadi sebenarnya Deli Serdang ini adalah sebuah gambaran dari Indonesia ini. Ada suku Jawa, suku Melayu, Minang gitu. Nah, suku-suku ini ternyata ada masing-masing mempunyai ciri khas, terutama di kue atau di kuliner tradisionalnya. Misalnya kalau Melayu ada rasida, Jawa ada gatot, ada tiwul seperti itu. Nah, ini sebenarnya keragaman yang kita ingin hadirkan di pekan sarapan karya anak muda ini selain sebagai pemberdayaan ekonomi, juga sebagai edukasi Bu, sebagai pendidikan bagi generasi pemuda di sini. Kemudian Pak Dedi, bagaimana aktivitas pasar kamu ini selama masa pandemi? Pada masa pandemi, pasar kamu ini atau pekan sarapan karya muda ini memang mengalami penurunan, khususnya di penurunan omset. Tapi ini sebenarnya sebuah konsekuensi lah, karena memang tidak hanya kami yang tertimpa persoalan ini, jadi hampir seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia soal itu. Nah, kemudian PPKM kemarin itu memang kita sempat tutup instruksi dari Pak Bupati Deli Serdang itu. Nah, setelah PPKM kami tutup beberapa minggu, kemudian kita silakan buka lagi, tentunya dengan inovasi-inovasi yang baru, khususnya inovasi-inovasi baik itu inovasi soal yang berkenaan dengan tradisionalnya, kemudian menghadirkan kawan-kawan seniman, baik itu seni musik, seni tari, kemudian seni-seni yang lain untuk beraktivitas di sini untuk memotivasi pengunjung untuk datang ke pekan sarapan karya anak muda. Baik Pak Dedi, selanjutnya ini pertanyaan terakhir dari kita. Apa harapan Pak Dedi ke depan? Ya, harapan saya tentunya bersama harapan juga para pedagang di pasar kami ini adalah semoga pandemi Covid ini cepat berlalu. Kemudian kita berharap dan mengurukan kepada masyarakat yang lain tetap berinovasi bahwa di saat-saat pandemi ini juga kita masih bisa beraktivitas ekonomi ya seperti yang dilakukan oleh Bayangkari. Jadi di saat-saat pandemi Bayangkari tentu mempunyai inovasi yang baik bagi kami, karena Bayangkari ini melakukan satu terobosan untuk bagaimana membantu masyarakat khususnya yang terkena pandemi Covid dalam hal untuk pemberdayaan ekonomi. Saya kira ini perlu dicontoh oleh banyak orang. Baik Pak Dedi, terima kasih atas informasi yang telah diberikan kepada kami, kepada kita semua sahabat Bayangkari. Semoga kedepannya semakin sukses ya Pak. Amin. Sampai bertemu kembali Pak Dedi. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Demikianlah sahabat Bayangkari jalan-jalan kita kali ini di Pasar Kamu Pekan Sarapan Karya Anak Muda yang terletak di Desa Denai Lama, Kecamatan Pantai Labu. Kita akan lanjutkan jalan-jalan kita menuju salah satu destinasi wisata alam air panas yang berada di Kecamatan STM Hulu, Kabupaten Deli Serdang. Ikuti terus perjalanan kita. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Sobat Bayangkari. Bersama saya Dinda Ismail, Bayangkari Cabang Kota Deli Serdang. Kali ini kita berada di sebuah destinasi wisata alam Danau Air Panas yang berada di Desa Sibunga-Bunga, Kecamatan STM Hulu, Kabupaten Deli Serdang. Masyarakat di sini biasa menamakan danau ini dengan nama Danau Linting.
Menurut sejarah, Danau Linting ini merupakan kawah atau sebuah retakan daripada peristiwa alam vulkanik. Dibuktikan dengan kandungan belerang yang cukup tinggi yang ada pada air di Danau Linting ini. Dan tentunya memiliki manfaat yang baik bagi kesehatan kulit. Hai Sahabat Bayangkari, nah ini dia nih keindahan daripada Danau Linting yang tadi sudah kita jelaskan. Bisa Sahabat Bayangkari lihat kan keindahan daripada Danau Linting ini. Lihat tuh, airnya biru kehijauan dan dikelilingi oleh pohon-pohon yang rindang. Tentunya sangat memanjakan pandangan kita. Nah, sahabat Bayangkari, sekarang kita bersama dengan Bang Lukas Leo Sibero SE, warga desa Sibunga-Bunga. Beliau adalah seorang aktivis pemuda di kecamatan ini yang memiliki banyak informasi tentang keberadaan daripada Danau Linting ini. Boleh dong Bang cerita sedikit kepada kita semua, tentunya kepada sahabat Bayangkari, tentang sejarah Danau Linting ini. Danau Linting ini menurut cerita dari pendahulu kita, yang dimana penempat pertama di desa Sibunga-Bunga itu adalah leluhur nenek moyang kami Raden Sibero. Nah, berawal mula orang pengunjung berani berenang di Danau Linting itu ketika diawali oleh seorang misionaris dari Italia bernama Pastor Antoni Muru yang pada saat sekarang sudah almarhum. Kemudian Bang Lukas, menurut cerita nih, katanya danau ini memiliki cerita misteri ya. Dan juga disebutkan danau ini agak angker. Apa benar tuh Bang? Baik, memang ini Danau Linting memiliki misteri yang dimana kalau orang sini mengatakan bahwa ini adalah memiliki keramat. Nah, di mana kita sebagai pengunjung itu dilarang keras untuk berbahasa tabu, ataupun dengan istilahnya kita harus sopan dalam berkunjung ke Danau Linting ini. Oh begitu ya. Nah intinya siapapun yang berkunjung ke sini tentunya harus menjaga norma-norma, mematuhi peraturan dan larangan-larangan jangan dikerjakan, sehingga tentunya Danau Linting ini lebih aman dan nyaman kita kunjungi. Begitu ya Bang kira-kira? Di sini selain wisata alam Danau Linting ini, potensi yang sedang berkembang itu apa di Kecamatan STM Hulu ini Bang? Potensi STM Hulu selain destinasi wisata Danau Linting, ini ada Salak Ponti, itu namanya Pondok Tiga Juhar. Nah, ada juga Pisang Barangan. Nah, jadi inilah Kak hasil pertanian di STM Hulu. Itu namanya Pisang Barangan. Ini Salak Ponti. Nah, kalau Pisang Barangan ini kalau dimakan itu rasanya manis sekali. Oh begitu ya Bang ya? Inilah salah satu ciri spesial Pisang Barangan di STM Hulu. Berarti kalau datang ke Danau Linting ini bisa bawa pulang oleh-oleh pisang sama salak dong ya Bang? Dari sini ya Bang ya? Hai sahabat Bayangkari, kembali lagi bersama saya Dinda Ismail. Kita sekarang sudah berada di kebun salak pondok milik salah satu orang warga desa Rumah Sumbul, Kecamatan STM Hulu, Kabupaten Deli Serdang. Hai sahabat Bayangkari, yuk nih
kebun salak yang ada di Desa Rumah Sumbul, Kecamatan STM Hulu, Kabupaten Deli Serdang. Sahabat Bayangkari, saat ini kita telah bersama Bapak Suroso, salah seorang petani salak yang cukup sukses di Kecamatan STM Hulu ini. Pak Suroso, boleh saya nanya sedikit ya Pak, tentang bagaimana dan sejak kapan Bapak membudidaya tanaman salak ini? Untuk komuniti salak Ponti ini kami mulai kembangkan tahun 2007 dan hingga sekarang sudah memenuhi pemasaran ke swalayan, supermarket, dan pernah juga ekspor tahun 2018 ke Thailand. Sahabat Bayangkari, itu tadi wawancara kita bersama Pak Suroso di kebun salak di Desa Rumah Sumbul, Kecamatan STM Hulu, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya kita lanjut lagi jalan-jalan. Oke, yuk. Sahabat Bayangkari, setelah kita menikmati wisata kuliner tradisional khas Nusantara, kemudian jalan-jalan ke danau air panas yang bernama Danau Linting, dan kita teruskan ke wisata agro dengan komoditi salak Ponti atau Pondok Tiga Juhar yang cukup terkenal di Kabupaten Deli Serdang. Sekarang, saatnya kita mampir untuk mencari oleh-oleh khas Kabupaten Deli Serdang. Di Pusat Pengembangan Produk Unggulan Daerah atau P3UD Kabupaten Deli Serdang yang berada di Jalan Medan Lubuk Pakam, Kecamatan Tanjung Morawa. Sahabat Bayangkari, di Galeri P3UD Kabupaten Deli Serdang ini, sahabat Bayangkari akan dimanjakan dengan beragam hasil produk unggulan para pengrajin juga pelaku usaha UKM di Kabupaten Deli Serdang. Tentunya dengan harga yang cukup terjangkau, namun yang menarik perhatian kita adalah tenun songket Melayu. Hasil kerajinan yang memiliki nilai seni yang cukup tinggi dan juga merupakan salah satu seni warisan budaya leluhur yang harus terus dilestarikan. Sahabat Bayangkari, kali ini saya mendapat kesempatan untuk mencoba ikut menenun kain songket Melayu yang cukup terkenal hingga ke mancanegara ini. Demikianlah sahabat Bayangkari jalan-jalan kita hari ini. Semoga memberikan informasi kepada seluruh sahabat Bayangkari. Saya Dinda Ismail, mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.